ya. Oke. Oke, kita akan bikin authentication dan authorization. Teman-teman sebenarnya kemarin salah. Kemarin kan kita udah ada ya sebenarnya projectnya di web ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan sambil ini, kayak ya cukup pelan-pelan aja ini. Nah, di sini untuk yang kemarinnya project Laravel yang kita buat to do itu ada di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan dan mau clone, mangga di situ. Itu buat perbaikan notasinya juga mudah ya, udah ada di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal custom aja. Nah, lihat aja di sini, emang enggak. Sini to do yang kita buat. Oke, kita coba. Bentar, aku nyalain dulu Laragonya. Kita coba dulu. Aku jujur udah lama nggak buka project ini juga. Kayak kita baru masuk lagi ya. Bentar, aku mau cek database-nya dulu. Si error. Aman ya untuk authentication teorinya. Jadi kita coba praktek. Oke. Hello world, kalau nggak salah ini to do. Nah. Oke, ini project yang kemarin kita buat, tambah to do, ada ininya, masih ada, kita judul dan sebagainya. Oke, ini mah udah kita hiraukan dulu. Kan kemarin ada tugasnya sebenarnya, nanti yang kan kita sebenarnya kemarin tuh bikin tambahan lagi ya. Ini sambil aku kasih tahu juga biar teman-teman nggak lupa. Ini tuh tugas masing-masing. Buat salah satu perbaikan juga. Yang tadi kan aku masih buatnya tuh cuma to do saja ya. Jadi CRUD-nya cuma to do. Jadi yang teman-teman nanti buat pengumpulan itu wajib udah ada CRUD to do kategori dan to do list. To do list ini sebenarnya nanti aku akan bikin barang-barang ini mah. Karena ini agak kompleks. Jadi teman-teman wajib bikin yang to do kategoris. Nah untuk login kita akan bikin barang-barang sekarang. User ini ya. Cuman di user ini karena kita tadi mau pakai role ya, authorization role. Di sini akan ku tambahin, nanti akan ku migrate ulang makanya ini, jadi kosong lagi. Di sini akan ku tambahin role. Sebenarnya teman-teman di sini bisa nambahin itu bikin tabel lagi, misalkan user group atau grup. Jadi teman-teman grupnya itu bisa apa sih namanya itu bikin CRUD lagi, ditambahin secara namanya itu dinamis. Atau teman-teman bisa langsung aja dari sini. Jadi aku bikin namanya grup. Tujuannya ini nanti itu buat bikin akses aja sih. Jadi misalkan tadi aksesnya dia hanya namanya itu user biasa, maka dia hanya bisa misalkan nge-create to do. Habis itu kalau misalkan dia master, dia bisa nge-create kategorisnya. Lalu dia bisa delete gitu. Kita akan bikin itu. Oke, kita akan migrate ulang dulu aja.
biasa ya, teman-teman jangan lupa kalau kita mau ngulang di fresh. Gitu. Sebenarnya sih ada cara sebenarnya tanpa kita fresh sih, tinggal migrate. Gitu. Kita bikin lagi di bawahnya nih. Ada cara lain sebenarnya. Cuma karena ini masih pengembangannya dan belum production, jadi aku biasanya lebih suka nge-update di sini. Tapi kalau udah pengembangan, misalkan ini database-nya udah dipakai di luar, lagi dipakai, migrate, kalau kita migrate ulang kan nggak mungkin. Kita bisa nanti tambahin di sini. Tapi nanti aja aku kasih tahu caranya. Atau teman-teman mungkin udah ada yang tahu. Oke, ini aku tambahin dulu grup biar kita langsung nanti. Kita string aja biar nanti nama grupnya aku admin user langsung gitu aja. Jadi kita nanti statis dulu aja. Oke. Dia udah progress. Jadi kemarin ya, tabel kita hanya ada user, reset pasokan ini mana aja. Lalu to do kategoris, to do's dan to do list. Masih ingat kan tujuannya buat apa ini? Kapan kita ke user dulu. Intinya user tadi buat authentication, lalu to do kategoris, jadi sampai nanti. To do kategoris yang kita lihat tadi buat bikin kategorinya. Habis itu kalau udah bikin kategori dia bisa bikin to do. Buat to do ininya, baru dia udah bisa buat to do list yang akan dipakai buat hariannya. Oh ini buat masternya nanti, ini bisa dipakai untuk ulang. Ini buat harian. Jadi kita ada 4 tabel. Nah, kita akan bikin usernya dulu nih. Karena kemarin kan kita sebenarnya udah bikin Nah, contoh di sini nih ya, user kategoris. Kita ada user ID. Jadi ini tuh nanti harus udah ada nih data usernya. Maka kita harus bikin user. Kemarin kan kita masih, kalau nggak salah masih manual. Coba kita lihat di controller, di to do. Saat kita create di sini kita masih manual nih. Naruhnya 1. Harusnya nggak gini. Harusnya nanti dia akan berubah-ubah sesuai dengan siapa yang login. Oke, kita akan bikin. Di sini akan ku bikin, bentar. Biasanya kita mau bikin controller, PHP artisan make controller user controller. Gitu. Kita buat bebas sih teman-teman mau ada resource, misalkan udah ada function-functionnya atau kosongan. Cuman buat sekarang kayaknya aku bikin kosongan aja. Jadi di sini udah ada nih user controller. Nah, kita akan di sini yang buat nanti functionnya. Function login. Kita akan fokus kedua ini nanti. Logout aja nantilah. Ini register dulu misalkan. Kalau misalkan profile, misalkan apa lagi ya? Break function logout. Nah, kita akan buat seperti ini. Kita akan buat register dulu aja. Yang paling simpel tuh register. Kenapa? Karena dia mirip sebenarnya kayak nge-create data aja. Register konsepnya. Nah, kita atur di sini misalkan aku lupa cara manggil model. Nah, ini.
panggil aja di sini. Nah, cuma di sini kita jadinya user. Kita cek dulu model user. Nah, di sini ya model user kita. Cuma available-nya tadi kan karena kita ada tambahan, kita tambahin. Tadi grup ya. Nah, kita tambahin grup. Karena kalau available ini biasanya nggak dimasukin suka, tapi biasanya itu kalau pakai repository pattern sih. Kalau pakai ini mah aman sih. Tapi kadang suka nggak masuk dia. Kalau nggak didefinisikan di sini fieldnya. Jadi available-nya wajib didefinisikan field-field yang udah kita buat di situ. Oke, grup udah ini. Kita cek lagi. Ini ya, udah sesuai ya. Untuk create sebenarnya kita bisa nyontek aja sih dari sini. Kalau mau nyontek di sini ya. Dia akan jauh beda sebenarnya kayak yang store. Nah ini. Dia akan jauh beda. Kita coba aja copy. Copy dulu yang sampai sini. Di sini mungkin kita ada yang belumnya validasi ya. Validasi paling nantilah. Nah, di sini kan berarti kita tinggal ubah aja nih. Ini berarti jadi user. Kita create value-nya di sini. Nah, to the categories dan sebagainya. Nah, ini tambahnya nih, name, email, password, group. Name, email. Nah, kalau password nanti kita akan buat di crypt. Password kita harus dienkripsi nanti. Lalu grup. Kalau grup ini nanti kita akan bikin otomatis aja langsung. Kalau buat yang dia tuh register, dia otomatis user biasa. Nanti kita atur kalau misalkan dia mau diubah jadi admin, nanti ada itu berarti diubahnya sama yang belakang. Sama ada bagiannya lah. Nanti kita bikin. Kita akan bikin di sini. Email yang pasti ya request email. Nah, di sini berarti kita sebenarnya tinggal kalau udah berhasil misalnya ini dashboard. Secara ini sebenarnya cukup segini sih. Kita bikin loginnya. Kita loginnya. Lalu kita coba cari template lah buat ngatur loginnya. Kita cari example. Attempts. Karena kita udah pakai Bootstrap ya, kita lanjutin aja pakai Bootstrap. Bentar, aku cari login yang udah jadi. Masa udah ada sih? Ya udah berapa sih sebenarnya yang udah jadi? Mana login ya? Kalau nggak salah ada kemarin. Login. Oh ini ya, sign in. Nah udah ada nih tampilannya. Oh, udah ada dark mode ya dia. Bootstrap ini udah keren ya. Nggak perlu pakai pindah ke Tailwind, udah ada ininya. Kita pakai template ini aja. Cara ngambilnya klik kanan, view page source. Klik kanan, view page source kalau mau ini. Ya kita bisa ngambil ini ya. Mau ngambil codingan orang lain, yang ada di web, tinggal ini nih, view page source. Karena ini direkam kok. Direkam kan ya? Oke, direkam. Jadi nanti kalau mau ngulang, aku share biasa. Kita ambil aja ini. Terlalu banyak sih ini. Oh, dia udah ada ininya ya. Udah ada dark mode-nya nih.
Saya dulu aku mau ke dark mode bootstrap tuh susah. Jadi pindah ke Tailwind. Sekarang di bootstrap 5 udah ada, dengan mudah kita ngatur dark mode. Menarik. Ya, lalu sebagainya. Kita ambil dulu aja yang kita butuhkan. Ambil semuanya dulu aja. Lalu kita pindahin di sini. Nah, di sini kita ngaturnya biasa ya. Kalau buat tampilan di resource, di view, nah di sini nih. Nah, kita karena mau bikin buat user nih, ada nanti ada register dan sebagainya, kita bikin folder lagi aja. User. Nanti di dalamnya ada register, misalkan ada blade.php. Lalu ada login.blade.php atau sebagainya. Jadi kita pisah. Kita pakai template yang sama, nanti kita bikin kayak gini aja. Copy. Ini kita belum rapi sih, PBN aja dulu. Ini ya. Ada ininya dia. Itu nggak boleh ada ini ya. Oke, coba kita bikin buat ngakses halaman register ini sekarang. Kita coba akses halaman registernya. Users. Kita lupa ininya. Nah ini ya, return view. Ini harusnya aku bikin store register ya. Store register biar bisa ngebedain. Oh, di sini public function register. Seperti biasa ya. Kalau compact kita belum bisa pakai karena apa yang mau kita kirim juga datanya. Jadi kita akan bikinnya di sini berarti tadi kan ada di folder user ya. Ada folder user. Lalu di user itu ada folder lagi. Nah, kita karena mau akses register, berarti di sini register. Di login pun juga sama nanti. Karena kita tadi udah bikin login, di sini berarti nanti tampil ininya login. Betul, kita ubah. Jadi biasa kita berarti sekarang ngatur routingnya di roots. Pusingnya ya kalau main Laravel sama OP bolak-balik file kayak gini. Pusingnya mah di situ. Bolak-balik. Mau ngakses ini ke root, mau ngakses ini ke controller. Gitu. Di sini kita tambahin jadi user, ini taruh di atas aja. Nah, kita bikin root prefix lagi aja. Di sini kita masukin root prefix lagi dan ini misalkan aku kasih users biar rapi aja sih kayak gini. Oke, kita atur ini. Nanti di sini user kita pakai get karena kita mau akses view. User register. Kita ganti kontrol jadi user. Tadi kelasnya kita ganti. Berarti kelasnya itu kalau nggak salah register nih. Nah, ingat-ingat nih cara pembaca ini. Jadi teman-teman nanti bisa ngatur dan buat sendiri ininya. Nggak harus ngikutin aku ya sebenarnya penamaannya. Jadi teman-teman mau ubah namanya mah enggak. Berarti ini aku tambahin register. Udah. Harusnya kalau nggak error aman sih. Berarti nanti dia ngaksesnya tuh ke root user dulu, habis itu /register. Oh teman-teman misalnya ribet pakai ini langsung dikeluarin aja, ini bisa ke register. Nanti kalau berarti kita ke user di sini routingnya. Perbahasanya cuma bisa itu doang. Register. Oke, template-nya masih belum ini.
karena dia pakai template-nya yang udah ini. Kita tambahin dulu CDN, pakai CDN aja lah. Nah, ini CDN ini. Mana linknya? Ini nanti kita rapin dulu deh, biar nggak pusing gini. Nah ininya dia docs, ininya tuh masih yang download ya. Kita ganti aja yang ini jadi pakainya CDN, min CSS. Nah cuman JS-nya sekarang masih belum, kita ambil lagi buat di bootstrap-nya yang script-nya. Jadi yang script ini kita tambahin di bawah sini. Karena dia di sini pakainya lokal. Kalau kita tahu mau pakai lokal nanti bisa taruh di public. Nanti buat templating nanti kodein juga. Kita bikin logic dulu aja. Masih ini ya tampilannya. Tapi ini udah dapet sih. Masih belum berfungsi. Remember main. Oh dia pakai aset ini semua ya. Oke. Yaudah nanti aja kita pakai yang ada dulu aja. Karena banyak yang mesti di ini. Misalnya core-nya tampilan mah nanti dulu. Kita bikin di sini register. Kalau yang aset-aset ini aku hapus dulu aja semuanya. Karena kita nggak ada ya aset-aset ini. Jadi teman-teman sebenarnya ada kayak tampilan gitu tuh nggak perlu apa ya, bikin sendiri sih kalau teman-teman misalkan yang males kayak aku. Jadi teman-teman bisa ngambil aja tadi dari bootstrap yang tadi, atau nanti buat ide. Tapi nanti aku bikin materi tersendiri ya buat ngatur-ngatur templating karena itu lumayan lama. Nanti aku kasih tahu juga pakai theme wagon. Gimana kalian bikin apapun cepet ya pakai theme wagon? Ada yang pernah ngakses theme wagon? Belum ada ya? Oke. Nah, theme wagon tuh buat template front end dan udah jadi. Berbayar semua tapi. Enggak lah, ada yang gratis kok. Nih, kita klik aja ini nih, .free templates. Nah, contoh mau bikin admin udah ada. Cuma teman-teman harus paham dulu cara logiknya dulu, itunya. Makanya aku kagak fokus ke sini dulu. Ini nanti di akhiran buat kita atur-aturnya. Di sini juga aku udah bikin sebenarnya. Aku udah kasih template nih. Nanti kita pakai template ini. Template Laravel Modernize. Ini nanti kita akan pelajari habis mengenal RESTful API. Ke minggu depan kita RESTful API. Nanti aku sambil ngenalin template sama FPDF kalau nggak salah. Yang pakai DOM PDF. Gitu. Tapi kalau teman-teman nanti mau ganti, kalau teman-teman udah paham, sebenarnya mau ganti apapun bisa. Gitu. Oke, kita bikin yang dari dulu aja. Sekarang bikin yang ada dulu aja. Oke, dark mode kita hilangin dulu aja biar nggak pusing. Karena nggak aktif juga. Mesti ada tambahan lagi. Ini kalau nggak salah dark mode-nya. Nah, ini kita hapus. SVG ini kalau nggak salah juga cuman gambarnya aja. Salah. Get start terus. Ya, kita pakai kontainer deh biar rapi.
Navscloder ini. Oke, style ini dihapus juga nggak masalah sih. Tuh, nggak masalah, hilang. Ini nggak ada. Oke, ini image juga nggak ada, kita hapus aja. Kita bikin register. Nanti masukinnya email sama password. Ini biasa ya, tipe email dan ini. Paling nanti akan kita tambahin di sini itu name. Ini buat kita kirim request ke belakang email. Pakai name ya biasa ya. Lalu kita bikin lagi di bawahnya di sini pakai name, password. Ini kita buat bikin register. Sebenarnya bikin register tuh sama kayak bikin create yang to do yang tadi. Itu teman-teman. Remember kita nggak perlu dulu aja. Oke. Biar bisa kita pakai 2 kali nanti di login juga. Kita taruh di atas di sini. Oke. Ini biar kagak apa sih namanya tuh dempet-dempet gini, kita ke bawahin dulu. Di sini masing-masing ini kita kasih margin bottom aja 3 lah. Margin button buat ngasih jarak ke bawah ya. Ada margin bottom, margin atas, top. Nah, jadi ada 3 ke bawah sini. Oke. Sini kita ganti jadi register. Oke, gitu cukup. Nah, sekarang kita bikin buat ngatur formnya. Buat kita supaya dia bisa ngakses tadi register store. Nah, caranya kan sama aja nih ya. Ini metode, pakai metode ini. Ini aku copy aja dulu. Copy aja. Jadi teman-teman kalau lupa sebenarnya caranya tuh mirip aja kayak yang register itu. Paling nanti agak beda. Dan login pun juga sama caranya. Nanti dia nge-form, dia akan ngirim data ke belakang. CSRF. Kita bikin di sini berarti user register store. Root-nya penamaannya bebas teman-teman. Misalkan mau diubah nggak ada tanpa user juga bangga. Ini kita buat kayak gini. Kita akan cek ke belakang nanti apakah dapat datanya. Tipenya submit udah, oke. Kita sini berarti akan bikin dulu root-nya lagi. Nah, kembali lagi ke root. Nah, di sini ya biasa kita tambahin. Kalau ini kan tadi buat nampilin data, buat nampilin tampilan, nge-view-nya. Sekarang kita akan bikin buat ngirim datanya. Kita tambahin aja berarti store. Dia tetap ke user controller tadi. Nah, tadi kita bikinnya apa user controllernya? Kita cek lagi. User controller di sini namanya ini nih. Ini kita S aja kecil. Berarti di web ini kelasnya kita ganti sama store register. Penamaan ini harus sama dengan penamaan di sini. Gitu. Penamaan kelas yang ada di controller user. Dan teman-teman juga harus lihat. Misalkan tadi ya, karena aku ngopi-ngopi ini dari to do. Nah, ini jangan lupa nih diganti. Misalnya masih to do, teman-teman, ya nggak akan ketemu si kelas ini atau function ini. Ya karena nggak ada. Ini function ya, kelasnya itu user controller, lalu ini functionnya store register.
Karena di store register hanya ada di user controller. Nah, dia akan dapatnya di sini, di function ini aja, store register. Itu. Kali ini kita bolak-balik, nah biar nggak pusing, teman-teman harus paham di situ dulu tuh. Oh, kalau saya mau nyari ini kayak gini, mau nyari ini kayak gini. Jadi biar nanti kalau ada error atau sebagainya, teman-teman bisa melakukan debugging. Nanti kita akan coba juga kalau misalkan nggak masuk ke sini functionnya. Errornya gimana sih? Jadi sebelumnya kita coba DD dulu. Biasa kita vardam. Jadi buat debugging paling enak sih pakai ini. Jadi kita buat cek datanya udah dapat belum nih dari sisi depan. Gitu. Oh ya, ada name-nya ya di sini ya. Berarti kita tambahin aja name yang di register. Tadi register belum kita tambahin name. Ini ada placeholder. Nah, itu teman-teman placeholdernya mangga sih bebas. Saya ini masukkan email, masukkan password. Nah, kita ada request satu lagi buat name. Kalau name pakainya tipenya teks aja. Di sini name. Berarti di sini name. Nah, ini nama nih. Kita cek dulu. Oke, dapat datanya. Di sini salah. Kita akan cek sekarang apakah dia datanya masuk ya ke belakang kayak biasa. Di situ. Siapa tahu teman-teman ada yang lupa lagi cara ngecek debuggingnya karena udah lama. Nah, kita akan cek lagi. Oke, tes aja. tes.com 1 2 3 4 5 6. Kita post. Oh, ada yang salah. Tadi errornya apa nih? The post method is not support for root user register store. Karena aku lupa nih ngubah metodenya. Nah, ini juga nih, siapa tahu teman-teman nanti ketemu error yang sama kayak gini. Ini karena di root ini kita pakai get. Padahal aku di sini di register aku bikin form di metodenya itu pakai post. Berarti kan ya kita mau ngakses, jadi kita mau post tapi ngaksesnya root get. Gitu. Jadi di sini kita ubah aja post. Gitu. Oke, unknown variable request. Ya iyalah. Ada yang kelupaan lagi. Di sini aku belum bikin request. Dia dapat dari mana kan ya? Gitu. Nah, harusnya gini dulu. Request itu dapat dari mana? Dari atas. Karena request ini nanti buat dapetin data yang tadi dari depan ya. Ini kalau kita buat sendiri kan biasanya kalau kemarin kan kita dibuatin sama kita kan bikin controller habis itu min resource ya. Itu udah dibuatin tuh, resource-nya juga udah ini. Nah, ini kita buat sendiri nih. Kadang suka kelupaan. Kalau kelupaan tadi kita tinggal baca aja errornya, apa yang kurang? Oh, request-nya. Kita kalau di sini. Gitu. Atau sebenarnya kalau misalkan mau cari-cari errornya juga ya pakai ChatGPT sebenarnya paling enak sih ya. Gak masalah. Ya kemarin ya aku giniin, aku nggak masalah pakai ChatGPT, tapi kalau teman-teman kodenya udah sampai di teman-teman, itu tanggung jawab teman-teman. Misalnya ini, undefined variable request ini Laravel. Saranku emang kalau pakai bahasa Indonesia aman juga sih, aman. Tapi biasanya lebih jelas dia kalau pakai ini bahasa Inggris. Jadi sambil ya. Nah, dia kan ngasih tahu. Kita kelupaan loh bikin ini nih request. Enaknya kan dijelasin ya. Dia satu-satu. Oh, kamu tuh lupa bikin
request, dia kasih tahu nih, kita suruh pakai use illuminate http request. Lalu di metode kita, metode apapun ini, makanya di sini dia kasih your method. Itu kamu harus definisikan ini. Baru nanti kamu bisa melakukan request di situ. Dan kita suruh ya udah logiknya apa lagi. Softnya dia intinya requestnya kayak gitu. Kalau kita langsung mainnya di routing ya kayak gini caranya. Jadi ngasih tahu juga cara-cara alternatif lainnya. Gitu. Oke. Tadi kita udah tambahin, harusnya berhasil sih. Nah, dapat data. Bisa ya, kalau kita mau dapetin data, ngedede itu kalau di PHP biasa vardam day. Kalau bisa ada yang lupa. Jadi kita cek dulu testing dari depan udah dapat belum sih datanya yang sesuai. Udah dapetin datanya sesuai kan? Tes.com 123 user groupnya. User ini kita default. User ini kita default. Oh gimana nih cara nge-enkripsi ini? Kita minta bantuan ChatGPT aja. Programmer copy paste ya lama-lama. Nah, dia ngasih tahu tuh ada beberapa cara. Ada yang pakai bycrypt, ada yang pakai hashmap. Di situ dia. Jadi ada yang pakai bycrypt, yang paling aman sebenarnya sih bycrypt sekarang. Ada yang pakai bycrypt, ada yang dia pakainya hashing. Jadi teman-teman hashing dulu di sini, dapetin harus import dulu. Kalau bycrypt kalau nggak salah dia udah function sih, jadi nggak perlu kita apa sih namanya tuh di atas. Kalau di JS kan importnya, atau di sini pakai use http ini kita nggak perlu hashing lagi. Kalau ini dia bisa langsung bycrypt dan sebagainya. Kita coba dulu bycrypt, emang hasilnya gimana sih? Karena setiap password kan kita harus ini ya, nggak boleh nih kayak tadi 1234 dimasukin secara telanjang ke database gitu. Tapi kita harus atur dulu. Nggak harus password ya teman-teman, misalkan mau punya request apa yang itu mesti di enkripsi dan sebagainya, enggak gitu. Nah dia akan ubah enkripsinya. Jadi tadi kita kan inputnya 1234, kita diubah sama dia seperti ini di enkripsi. Itu ini bahasa namanya. Mungkin teman-teman yang CNS yang belajar kriptografi tahu cara enkripsi, kan diajarin ya situ. Kan ini lebih ke ranah kriptografi kalau teman-teman mau lebih dalam mengenai hashing ini. Bentar, kesenggol. Nah kalau pakai hashing gimana sih? Kita cek aja di sini. Tadi dia kasih tahu ya cara pakai hashingnya. Kita harus use ini dulu. Berarti kita taruh hashingnya di atas di sini nih ya. Nah kita taruh di sini. Yes. Lalu di bawah di sini kita ngatur aja hashmap di sini. Di sini aku copy aja segini. Nah kita atur aja di sini. Oh passwordnya tadi kosong. Kita atur lagi. Nah dia kalau hashmap kayak gini. Jadi mangga teman-teman mau pakai yang mana di situ. Emang kalau yang direkomendasiin bycrypt. Gitu. Jadi kita akan pakai bycrypt sekarang. Tapi kalau teman-teman mau pakai hash, mangga dan sebagainya. Gitu ya. Oke, kita akan lanjut di sini. Tapi nggak tahu deh, hash kalau bycrypt itu asal kepanjangan. Kita coba bisa masuk gak dia ke sini.
Ini dashboard kita belum ada. Aku bikin return register lagi aja. Kita belum bikin view dashboard ya, jadi bakal error tadi. Jadi ini dulu. Tadi kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, register. Oh ya, nggak ada download register. Lupa. Tapi kita cek dulu di database, masuk gak sih dia? Karena kita belum bikin tampilan buat view-nya. Web to dos ini kayak gini. Ini. Nah ini ya, nah dapat nih. Jadi gini udah di hash, udah bukan di hash, di Bcrypt. Jadi kita udah berhasil register dengan namanya tuh di enkripsi passwordnya. Jadi jangan yang telanjang di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Jadi harus kita kayak gini. User dan sebagainya. Oke. Aman? Ada yang mau diskusifkan dulu? Sok pelan-pelan aja. Kalau yang ketinggalan ada yang mau ditanyakan lagi, nanti aku kembali ke situ. Aman? Soalnya kayaknya ada yang pusing, ada yang tidur. Enggak ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Oke, sekarang kita akan buat ini, login. Kita akan buat login ya. Ini kita bikin sebentar, paling dashboard ya. Aku akan bikin dashboardan dulu aja. Untuk bikin dashboardannya, sebenarnya teman-teman bisa ngatur di sini. Aku bikin aja di sini tab barulah dashboard. Aku bikin dashboard khusus user misalkan, atau nggak usah lah, dashboard aja 1. Pusing-pusing kebanyakan apa sih namanya tampilan. Kita atur pakai logic if aja nanti. Di sini aku mau copy aja dari to do. Di dashboard ini simpel aja sih ya. Kita ini hapus. Ini dashboard. Aku atur kayak gini. Ini dashboard. Sekarang kita akan masuk untuk buat bikin root ke arah dashboard ini ya. Kita bikin controller baru aja. Karena kalau dashboardan tuh biasanya nanti kita akan ngisi-ngisi sesuatu, misalkan aksesnya misalnya dashboard admin, nanti kita bikin. Itu tuh nanti dia bisa nampilin data usernya berapa, lalu data tudukan tadi berapa dan sebagainya. Atau sebagainya. Itu biasanya karena ada logic lagi di dashboard, kita akan bikin controller tersendiri di sana. Jadi sebuah fitur yang itu ada logic tersendiri, aku bikin controller lagi biar nggak numpuk di satu controller. Kan panjang ya jadinya. Sebenarnya teman-teman terserah sih mau panjang kodenya di satu controller atau mau pusing pindah-pindah file. Kalau kita udah main di Laravel kayak OP gini, karena dia udah saling manggil-manggil. Karena kemarin kita bahas dia tuh sifatnya MVC, dia emang udah dipaksa OOP gitu, dipaksa OP jadinya. Salah, ini mah project yang lain. Nah, ini biasa tadi kita berapa artisan back aja nih, make dashboard controller. Oke.
Di dashboard controller sebenarnya isinya dikit sih buat sekarang mah. Nah ini masih kosongan. Nanti kalau kita udah ngatur yang apa sih namanya tuh, apa ya, bentar, ngatur ininya, loginnya, nanti kita bisa atur. Jadi gak akan ada yang bisa ngakses dashboard ini sebelum dia login. Gitu. Ini panjang banget, aku ganti aja namanya index aja deh. Aku ganti index aja di sini biar nggak terlalu panjang. Kalau di sini tadi gimana ya routingnya? Kita copy paste aja di sini. Kita ke dashboard sini. Nah tadi ya, berarti dia masuk ke folder dashboard, lalu di login. Kita ganti tadi index. Lalu di routing di sini kita bikin lagi aja. Ini gini. Dashboard misalkan. Berarti di sini kan kita bikin lagi buat akses controllernya, buat ke dashboard. Oke. Ini. Kalau kita atur di sini routingnya kita pakainya get. Register mah gini aja. Kita ke dashboard, lalu index. Harusnya bisa langsung sih. Kita cek lagi tadi user controller. Ini redirectnya ke dashboard ya dia sekarang. Coba aku mau register tapi ini aku matiin dulu. Jadi dia udah pindah halaman belum sih? Kita register. Nah ini dashboard. Nah, never. Jadi kita setelah login nanti udah bisa masuk sini. Cuma nanti kita akan atur nih sekarang. Kita akan bikin authentication-nya. Buat dia tuh berhasil login atau enggak. Nah, kita akan minta bantuan ChatGPT tadi seperti yang aku atur. Janji juga. Loading authentication-nya pakai ChatGPT. Oke, aku akan minta dia buatin dari data. Kita pakai bahasa Indonesia sekarang. Dari data di atas. Untuk register, buatkan login dengan di sini karena kita pakai Bicrypt, aku minta dia buatin pakai Bicrypt dan middleware. Nah, paling aku akan jelasin abis ini middleware. Ini buat apa sih middleware? Oke, di Laravel. Tapi kadang kita juga jangan langsung percaya sama si ChatGPT. Kadang dia ngasihnya kodenya error. Kayak kemarin ya, yang UTS ada yang full ChatGPT ada yang error. Itu langsung itu tanpa ditelaah lah. Jadi teman-teman wajib lihat dulu nih, testing dulu. Aku bingungnya ini pada nggak di testing beberapa tuh. Jadi ketahuan banget. Jadi testing si ChatGPT-nya. Nah, dia akan ngasih tahu nih dia. Di sini udah dibuatin untuk login. Dia pakainya hashing ya. Pakai Bicrypt aku bilang teh. Oh. Oh iya bisa ya, untuk menggunakan Bicrypt juga. Oke. Hash check tuh udah bisa langsung. Oke. Kita akan tes dulu buat login.
Oke, respon JSON. Nah, dia ini kalau teman-teman telah, ini dia ngasihnya tuh respon JSON. Jadi dia ngasihnya tuh sebenarnya yang khususnya API. Dia buat ini malah function buat API. Padahal kita sekarang lagi bikinnya buat full stack. Jadi ada tampilan. Jadi nggak mainnya JSON. Gimana teman-teman bisa ketahui? Lihatnya di sini. Dia ngasihnya tuh return respon JSON. Jadi nanti kalau teman-teman langsung pakai ini, nggak akan bisa. Gitu. Jadi teman-teman harus ubah dulu, modifikasi dulu. Oh, dia juga udah ada validasi, validate. Nah, kalau validate ini dia langsung nih. Jadi emailnya harus require, harus berupa string dan email. Di sini ada validasi. Sebenarnya validasi ini nanti sih, tapi nggak apa, kita sekalian. Oke, kita cek di sini, kita copy aja. Ini juga dia ada request. Nah, di sini kita akan bikin function lagi aja. Login out. Nanti kalau berhasil, nanti dulu ini. Kita akan bikin di sini validate. Seperti biasa, jangan lupa karena kita pakai login out, kita akan metodenya nanti post. Jadi kalau kita nggak masukin request and request di sini, nah di sini ya error kayak tadi. Gitu. Kita lihat juga di sini, dia tuh suruh manggil di sini ya, add model sama use eliminate out. Oh, hashingnya tadi udah ini ya. Nah, di sini kita ada tambahan nih saat kita menggunakan login. Dia ada eliminate supervised out, hashing. Jadi kan kita pakai user doang ya. Hashing ini nanti buat kita cek yang tadi kita udah di enkripsi. Out ini nanti kita buat cek authentication-nya, apakah dia sudah login atau enggak. Ini sebenarnya sebuah function. Jadi udah functionnya tuh udah kayak metode yang ada di Laravel. Nanti kita akan cek gimana sih kalau mau ngubahnya. Karena kadang kita nama tabelnya kan user nih ya, kalau defaultnya di Laravel. Tapi ada saat dimana kayak aku tuh tadi ya, yang buat user, admin, operator itu kan beda lagi tuh. Berarti kita harus nambahin lagi metodenya. Nanti kita akan lihat itu letak filenya di mana sih. Gitu. Karena ini kalau teman-teman lihat ya, Laravel itu kan pas kita install banyak banget package-package yang mungkin kita nggak tahu. Jadi yang kita hanya ubah-ubah kan sebenarnya di Laravel tuh HTTP di controller, habis itu di modelnya, lalu di resource, lalu di root. Itu yang sering. Yang lainnya konsol apa tuh, exception apa tuh, provider dan sebagainya. Banyak banget layer, konfigurasi dan sebagainya. Oke, nanti kita akan coba telah juga sedikit buat config-nya. Lalu juga sebenarnya bikin login ini sebenarnya kalau di Laravel tuh sebenarnya sekarang tuh udah cukup gampang. Ada package-nya. Ada pakai Fortify, ada pakai Breeze. Cuma di sini aku ajainnya bikin manual. Karena kalau teman-teman kebiasaan pakai itu, nanti pas saat misalkan nih pindah framework ya, misalkan teman-teman kerja di suatu perusahaan, karena dimanjain nama Laravel ini, jadi malas ngoding, bikin login sendiri dan sebagainya. Makanya sekarang aku nggak pakai library bantuannya Laravel. Tapi kalau teman-teman ke depan mau belajar lebih, sebenarnya login ini kita nggak perlu bikin, install aja pakai Fortify, ada Laravel Fortify namanya. Semuanya udah jadi, tinggal klik. Gak nyampe, ini berapa jam nih tadi? Sejaman ya hampir. Itu gak nyampe 3 menit jadi login, register. Ada ya kayak gitu. Cuman kelemahannya itu jadi berat, karena kan install lagi, package lagi. Aku kadang meminimalisir hal-hal kayak gitu sih. Jadi kalau bisa bikin, mending bikin. Karena akan mengaruh ke performa lama-lama. Jadi teman-teman nanti bisa atur aja kapan saatnya saya pakai yang kayak Fortify kayak gitu, kapan saatnya pakai ini. Kalau disuruh project Loro Jonggrang mah kayaknya Fortify sih yang paling ini. Itu. Oke, kita atur lagi di sini.
Ini kita tambahin ini, kalau ini. Nah, dia buat session login. Kita akan coba retun di sini nanti ngedede dulu aja. Di sini di dede. Nah, aku ngedede user nanti. Jadi aku biasanya kalau misalkan ngecek juga nih dari kode ChatGPT, aku ngecek lagi nih, dia bener nggak logiknya. Kayak ini sebenarnya kan pasti benar sih sebenarnya sih, karena kita tahu sendiri, kita ngambil data dari model user, lalu kita aware berdasarkan email, ada nggak sih email ini? Lalu kita ngambil first, ngambilnya tuh berarti satuan aja, nggak usah get. Kalau get kan semua data ya, yang berdasarkan parameter ini. Jadi kalau teman-teman ngambilnya satuan, pakainya first. Tapi kalau ngambilnya banyak, get di situ. Ngatur di situ. Lalu kenapa kan di sini kita pengambilnya user? Nah, kita akan cek apakah ada datanya. Oke, kita bikin login dulu. Kalau nggak salah tadi belum bikin sih tampilannya. Kita akan mirip aja sama yang tadi. Nah, di sini kita belum bikin ya. Untuk routingnya di sini aku ganti jadi login. Lalu untuk store, berarti kan tadi login, lalu di sini out atau out aja lah, login out. Lalu di sini tadi namanya login out ya, buat yang nge-postnya. Nah, ada nih. Oke, kita akan coba bikin tampilannya sekarang. Di register kita ambil ini, copy paste aja. Karena tampilannya sama ya, paling nanti kita yang hapus tuh yang name, karena kita nggak pakai. Nah, yang nama ini kita nggak usah. Nah, ini kita ganti jadi login. Lalu ini jangan lupa arah rootnya kita akan ke login lalu ke out. Ini samain sama di routing yang teman-teman buat tadi. Gimana caranya? Ini tuh ngarah ke function yang tadi kita buat login out. Berarti kan tadi kita atur dulu di sini. Ya, di form method ini bisa teman-teman ada lupa juga. Jadi aku tekankan lagi. Buat ini tuh buat apa? Metodenya teman-teman kalau mau ngirim data pakainya post. Nanti mau pakai ini, mau pakai nanti API sama caranya. Metode-metode ini tuh hal yang penting. Post, get, put, patch, delete dan sebagainya. Lalu di action di sini teman-teman lihat tadi ya. Kenapa aku di sini slice user? Ini kan berarti nanti routingnya depannya itu berarti base URL yang nanti yang aku punya. Kalau sekarang kan base URL-nya itu adalah localhost ya. Nanti kalau teman-teman udah hosting, jadi otomatis dia akan ubah. Jadi saranku di sini slice aja. Karena kalau teman-teman localhost itu kan berarti kan manual ya. Jadi ribet gitu. Jadi saranku kayak gini aja. Dia otomatis akan ngambil base URL lalu masuk ke routingnya. Lalu user login out. Lalu CSRF ini buat apa? Buat token. Biasanya nanti setiap ada ini tuh ada CSRF buat keamanannya juga. Jadi ini ada hal yang wajib kalau buat post. Lalu kita tadi cek juga di web. Tadi tuh arahnya kemana sih saat kita akses user/login/out? Kita akan aksesnya user karena kita bikin grup ya di sini di prefix-nya. Kalau teman-teman nggak mau dibikin grup, mangga hapus aja. Berarti nggak perlu ada user. Lalu kita akan akses ke login, lalu akses ke out ini. Yang dimana dia akan akses apa? User controller. Kelasnya di sini. Nah di kelas itu ada nggak sih function login out? Nah dia akan akses function itu. Paham ya urutannya ya? Ada yang masih bingung urutannya? Kalau ada yang masih bingung ngabain aja. Dia akan akses login out, lalu dia akan masuk ke user controller. Maka kan dia akan tadi ya masuk ke login out ini. Jadi gitu perjalanannya ya. Perjalanannya dari tampilan itu harus ke routing dulu. Habis routing dia akses kontrolnya apa nih, lalu ke functionnya. Habis function itu akses lagi modelnya. Habis model kalau teman-teman lihat belakang akses lagi database-nya. Gitu. Makanya kita buat manipulasi data aja ribet pisan kayak gitu. Padahal bisa suruh kliennya akses database. Enggak, tapi enggak gitu konsepnya. Jadi kayak gitu. Jadi kita buat ngatur, buat memanjakan user apapun, ya kita caranya kayak tadi panjang itu prosesnya. Ada di tampilan dulu,
Habis tampilan kita cek dulu routingnya benar nggak. Habis cek routingnya, kelasnya, lalu di functionnya itu sesuai nggak nih apa yang ada nggak functionnya. Habis cek functionnya kita validasi di controller. Jadi controller tuh tujuannya validasi data, logiknya sesuai nggak. Kalau udah sesuai, masuk ke model ini akan akses tadi database. Kita akan akses database dan udah kesimpan. Jadi kalau kita lihat akunnya itu dulu, lihat ke routing, lihat ke controller, lihat ke model. Sini ya dulu. Katanya di sini. Jadi nggak langsung DB, tapi harus ada business logic-nya dulu. Ada validasinya dulu, baru dia bisa ke database. Karena kritikal juga database-nya kalau misalkan masih data-data yang aneh-aneh. Misalkan masih data script, itu bisa database-nya bisa. Ini model MVC yang bakal kita atur, yang kita akan pelajari lebih dalam ini kayak gini. Yang teman-teman udah kaji juga kan? Nanti kalau ada waktu, aku kasih tahu juga yang bisa dikaitkan dikit lah. Kenalan aja sih. Ada cara ngodingnya juga. Oke, kita akan tes dulu nih. Login out-nya jalan nggak? Berarti sini user/login. Oke, dia muncul tampilannya. Tadi aku pakainya tes.com, passwordnya 123456778. Oke. Dia dapat di sini, dapat dari database ya. Akses token dapat, mana ya buat atributnya? Nah di sini. Jadi kalau kita tadi nge-first ngambil langsung dari database, munculnya gini semuanya. Jadi dia akan ngasih tahu dia tuh ngambilnya connectionnya dari mana, dari tabel mana, primary key-nya apa, key type-nya apa di sini, dan ya sebagainya. Lazy loading-nya pakai atau per page-nya dan sebagainya. Tapi teman-teman kalau muncul gini, ceknya tuh di attributes. Nah, kita dapat nih. Cuma ini baru ngambil berdasarkan email tadi, karena kita nge-first. Nah, ini encryption tadi. Nah, sekarang aku mau cek ini dia berhasil login nggak sih? Ke sini nih ya, hashtag ini. Nah, ini aku iniin. Kalau dia berhasil ke sini, berarti dia berhasil login. Tapi tadi ada yang ku hapus ya, harusnya sessionnya. Nah, ini nih, out login session. Itu udah metode dari Laravel-nya. Jadi dia akan bikin session. Berhasil login. Gagal login. Aku akan coba ngatur ini dulu. Aku kembali dulu. Berhasil login. Berarti dia udah kecek nih datanya. Berarti codingan ChatGPT-nya berhasil. Situ. Emang gimana sih cara kode yang ChatGPT itu ngeceknya ya? Ini kita lihat. Ya teman-teman tahu juga nih. Jadi nggak hanya tadi copy paste, tapi tahu juga gimana dia cara kodenya. Dia ngecek si user ini ada atau enggak. Gitu. Di sini dulu, ini terlalu aku kecilin dikit kayaknya. Nah. Ini tutup dulu deh. Nah. Jadi teman-teman nanti ke depan bisa akan custom atau nambah hal-hal kredensial. Karena kan kita bikin kayak login kayak gini, authentication gini nggak harus di login. Misalkan kita mau mengakses sesuatu fitur, tapi itu butuh akses, misalkan token kunci, ya tanda tangan misalkan. Itu mau harus ya ngasih tanda tangan itu harus ada token. Kita bisa bikin hal yang sama kayak gini. Gitu. Jadi hal yang kayak gitu nggak harus di login aja sebenarnya.
Jadi misalnya teman-teman ada tadi ya suruh bikin fitur kayak ini akses tanda tangannya harus ada masukin token dulu. Pada dasarnya sama caranya. Pertama di sini kita harus lihat cek ada nggak sih data dollar user di sini. Lalu kita pakai di sini logika apa nih? N or not? N or N. Berarti N itu harus apa? Dua-duanya harus true nilainya. Ini kan berarti kalau kita akses ini kan dia akan menilai true karena datanya ada. Lalu kita cek dulu di sini, ini true atau enggak? Ya kan pakai tadi hash ya. Ini hash dari mana? Hash ini itu adalah metode dari internet hash ini. Jadi teman-teman kalau pakai hash cek tadi ini harus wajib disertakan di atas. Kayak yang import lah. Tapi dari mana? Dari Laravelnya. Jadi udah ada emang dia metode-metode yang itu akan membantu kayak hash dan out dan request. Tapi kalau kita perdalam Laravel kayak gitu kayaknya nggak bakal selesai. Karena dia liar kalau lihat codingan Laravel belakangnya. Oke. Kalau dia pakai di sini hash. Tadi kan kalau kita pakai hash, kita mau bikin hashing dari data yang tadinya string biasa ke enkripsi, kita bisa pakai make ya. Nah kalau kita buatnya cek data, apakah yang dikirim oleh user yang tadi ya blog itu sama dengan apa yang dari database di situ, kita pakai hash check. Karena data yang udah di hashing udah nggak bisa lagi di deskripsi lagi. Jadi by fake hashing kalau udah gini dia nggak bisa lagi di deskripsi. Kecuali nanti kita ada pakai namanya metode encrypt dan decrypt. Itu ada yang bisa di encrypt dan decrypt lagi, ada juga yang nggak bisa. Nah, jadi kita pakai hash check dulu. Nah di sini kita atur ngambil request password. Request password itu kan tadi dari request yang baru ya dari login. Habis itu kita ngambil user password yang dari database yang tadi nih. Ambil user, ambil password. Kita cek di komparasi sama enggak? Kalau sama, masuk sini. Berarti kan nilai ini true sesuai kan dengan logic M masuk. Jadi dia berhasil login. Kalau dia bikin session login user, ini buat apa? Nanti kita akan cek. Jadi kita akan bikin nanti yang akses dashboard itu harus tidak login. Nah, makanya tadi di apa sih namanya? Dilarangkan dia udah ngasih sebuah metode namanya out. Dia akan ngasih tahu user ini udah login. Jadi dia akan ngasih tahu bahwasanya ada login. Coba kita bikin logout juga nanti biar bisa kita hancurkan yang udah login ya, sessionnya. Logout kayaknya udah dibuatin deh. Nah, tuh out logout. Out logout ternyata cukup simpel di sini. Out logout kayaknya nggak perlu pakai request sih, karena nggak ada yang di request di sini. Jadi aku nggak akan ngikutin ini. Jadi logout itu sebenarnya tinggal kita gini, simpelnya mah out logout. Lalu kita redirect aja dia ke login. Nah di sini button. Kita bikin tombol nanti buat logout di dashboard. Nah, lalu kalau penggunaan middleware gimana nih? Kita cek di sini. Nah, dia ada nih ngasih middleware out. Lalu kita bisa juga ngasih, dia bisa ngasih root middleware-nya tuh per root atau per group di sini. Ada caranya. Ada yang per routing, ada yang per group. Kalau grup kan tadi kita pakai prefix ya. Itu jadi semua yang dalam prefix itu semuanya harus login. Itu bisa kita kayak gitu. Atau kita mau ngasihnya, saya mau fitur ini aja, routing ini aja yang itu harus login dulu. Bisa kayak gitu juga. Jadi gimana kita ngaturnya? Kalau tadi buat authentication-nya, kita buat ngatur itu di sini ada nih yang ngasih tahu nih. Kita buat ngatur-ngatur nih, misalkan kita mau ganti modelnya bukan user atau kita mau nambahin lagi modelnya untuk authentication kayak operator dan sebagainya, itu teman-teman akses aja di config out.php.
Nah, di fungsi-fungsi config ini nih, nah ini ya, ini config. Ini tuh bukan pajangan, tapi ini tuh nanti bakalan sering teman-teman pakai. Contohnya out. Ini kalau teman-teman mau custom authentication ya, mana ya yang model. Nah ini user model ini mau diganti, teman-teman gantinya di sini. Karena secara default mah dia akan ngaksesnya tuh app model user class. Itu udah default. Jadi pas teman-teman install pasti ke situ. Tapi kalau teman-teman mau ubah misalkan tadi misalkan admin, mau apa, panggilan di bawah. Nah ini udah ya. Di sini berarti user lagi, bisa tambah lagi area di bawahnya, saya tambah lagi user, direkam database, yang pakai bawah. Bisa langsung ada, bisa langsung model. Ini ngasih tahu ya. Lalu yang paling sering nanti juga database. Database kalau teman-teman nanti misalkan ganti jadi Postgre, ada yang pernah pakai Postgre? Belum ya? Postgre atau database yang lainnya? Ada banyak server-servernya. Teman-teman nanti atur-atur di sini buat database konfigurasinya. Lalu yang paling ini bakalan sering nanti kalau teman-teman main API, course. Ini paling ngeselin kalau main API. Tapi ini sangat membantu sebenarnya. Course, cross region resource sharing. Ini paling nanti akan lebih dalam nanti di pertemuan minggu depan tentang course ini. Intinya dia buat ngatur si API ini bisa diakses oleh sisi front end apa aja. Sisi front end URL apa aja. Jadi bisa kita atur. Jadi biar API kita nggak bisa diakses sembarangan orang. Dia bisa atur dari course. Lalu nanti yang akan kita akan coba ngatur-ngatur di sini file system. Nah, ini buat upload gambar, buat management file di dalam Laravel. Nah, kita akan ngatur di file system. Dan masih banyak lagi ya, ada hashing yang tadi juga tuh ya. Hash yang tadi tuh mainnya di sini. Tuh dia kita bisa pakai ganti mycrypt, argonia. Atau baca dulu aja sesuai kebutuhan. Dan logging dan sebagainya. Pelan-pelan aja, kita akan belajar di situ dulu. Tadi kenalan. Oke, tadi login udah. Kita akan bikin di dashboard biar waktunya cukup. Dan aku biar bisa cukup buat authorization sedikit. Yang simpelnya aja. Aku bikin button di sini buat logout. Pakai A aja. Oke, A aja. Lalu kita user logout. Di sini logout. Bikin kelas btn danger. Atau bebas teman-teman nanti atur aja. Ini kalau udah login sebenarnya kita bisa make method out. Menggunakan method out Laravel sudah login di Blade. Jadi kalau udah login sebenarnya authentication tadi tuh kita bisa langsung manggil. Nah, caranya gini. Ini tuh buat out checks. Tadi kan kita bikin out ya. Nah, sebenarnya kita nggak perlu lagi nanti koneksi database. Kalau udah ada sessionnya. Jadi akan bikin session di method out, kita langsung bisa panggil out user name misalkan. Jadi kita nggak perlu nanti connectin lagi di dashboard dengan model dari belakang. Kita akan coba yang pakai validasi. Nah, dia ada dua cara nih sebenarnya nih. Ada yang kita pakai out di sini, out dan end out, dia akan pengecekan di sini. Lalu ada juga pakai out checks. Sama aja sebenarnya. Sama aja dia. Nggak ada yang beda. Dia akan ngasih tahu kayak gini dan ya. Aku mau pakai yang mana ya?
Oh, dia ngasih alert. Nah, aku akan pakai outcheck aja di sini. Dia bikin tampilan simple aja. Nah, dia akan kayak gini. Jadi nanti di sini buat akses aja user login slash nanti dia kupus ya, jadi teman-teman bisa pelajari lagi. User register lalu logout. Cuma logout aja sih. Ini aku pakai yang ini aja, yang bikinan sendiri aja. Ini kayaknya nggak perlu. Nah, coba aku mau akses dashboard dulu. Tadi kan udah login ya sebenarnya. Error kah? Nah, dia masih gues. Jadi kalau gues dia hanya login nama register aja di sini. Welcome gues. Tapi udah login tadi. Kita cek lagi. Coba tadi yang login. Ayo loginnya ke sini. Aku pindahin dulu dia return dashboard. Nah, sini. Sini. Aku bikin routingnya dulu sekarang. Routing buat logout, jadi nanti biar kita ketahuan logoutnya. Kita routing logoutnya kalau nggak salah pakainya post juga deh. Nah, pakai post juga dia logout. Oh iya, berarti di sini pakai ini aja deh. Routing logout slice user slice logout. Oke. Oke, biasa ya. Di sini berarti kita masuk ke functionnya logout. Aturnya. Kita coba dulu. Kita login. Kita tes. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah. Dia udah berhasil login. Masuk ke tes. Tadi kalau kita logout, kita ke dashboard lagi, dia nggak ada tesnya, guys. Kenapa bisa gini? Karena kita tadi ya ngecek di indeks di sini. Kalau dia udah login, cek metodenya yang ada di Laravel, dia akan masuk ke sini, dia akan ambil session yang ada di out ini, panggil usernya, panggil lainnya, maka dia akan masuk ke login. Kalau dia belum login, dia akan masuk ke guys. Nah, cara ngecek sessionnya di mana? Tadi ya, saat kita bikin function di user. Nah, di sini kita setelah login, kita masukin session dalam user ke dalam out. Jadi akan masuk di situ. Ini sebenarnya sama aja kayak variabel. Sebenarnya metode out login itu sama kayak variabel. Yang dimana tadi variabel kosong. Berarti kan udah login ya kalau login. Tapi kalau variabel udah terisi, berarti dia udah login. Pada dasarnya masuknya kayak gitu. Jadi kita bisa cek di sini. Lalu misalkan kita mau bikin role, nah pada dasarnya kita pakai authorization-nya cukup mudah di sini. Kita bisa panggil lagi out ini, out user ini. Kita bikin misalkan tadi buat ngakses to do ya. Nah,
enaknya kalau di Laravel Blade kan di sini kita bisa main logic di dalam HTML ya. Di sini kita bisa pakai add, kita pakai if conditional, lalu kita akses ini. Ini misalkan kita akses grup. Tadi ingat ya ada grup dia. Lalu di sini kita bikin misalkan user. User bisa ngakses, misalkan aku bikin tombol buat ngakses to do. Atau ini aku bikin admin ya nanti. Nanti kita kan belum ada buat ngubah-ngubah role ya. Jadi nanti kita bikinnya manual dulu aja di database. Biar beres sekarang ini. Oke, kayak gini. Kita login lagi dulu. Coba tes 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah. Tadi kan aku bikin buat ngakses to do ya, tapi nggak muncul karena dia nggak punya akses. Nah, kita di sini pakainya admin. Coba aku ganti user karena tadi ya dia aksesnya user. Kalau aku refresh ada to do di situ. Jadi kita bisa main authorization di situ. Walaupun nanti ada materi tambahan buat kalau dia maksa ngakses, kita pakai namanya itu police and get. Tapi itu nanti paling habis REST API aja. Itu materi-materi tambahan nanti. Tapi intinya teman-teman paham buat ngatur kayak gini dulu aja. Ada yang mau ditanyakan? Pusing. Pusing ya, pusingnya tuh bolak-balik kelihatan. Sebenarnya kalau aku ajain pakai Fortify, kita aja udah selesai tadi. Cuman aku memang nggak ngajarin tadi, alasannya biar teman-teman terbiasa nanti ngebuat login register sendiri. Gitu. Tapi kalau teman-teman nanti misalkan ada AutoCAD Center itu benar-benar udah hafal dan bisa customisasi coding orang lain, saranku pakainya yang udah jadi. Kalau emang teman-teman nanti udah paham. Tapi kalau buat nanti beberapa project yang besar dan itu maintenance-nya ribet, biasanya pakai package tuh suka kedepannya tuh suka ada kendalanya. Makanya aku kalau bikin kodenya dari sekarang teh, kalau emang gak butuh-butuh amat, aku minimalisir package. Gitu. Karena kayak dibatasi kita kalau pakai package. Jadi kan itu otak orang lainnya yang ngebikin, loh nih coding saya, habis itu pakai aja. Tapi ada batasan kayak gini ya, kamu harus ngikutin ini, kamu harus ngikutin ini, functionnya harus, misalkan teman-teman bikin package sendiri, namanya if one out misalkan, teman-teman harus panggil if one out terus. Ada batas-batasan dan ada ini aturan sendiri sesuai dengan yang buatnya. Tapi kalau kita buat sendiri, bebas. Intinya sekarang kasih tau itu cara buat sendiri. Dan ya tadi sebenarnya authentication tadi cara loadingnya. Ini kita buat masuk dulu. Tadi gimana cara pakai middleware? Misalkan nih kan kalau kita akses di sini, bisa ya. Oh ya, ini kita juga nanti kita tambahin lagi nih. Aku tambahin dikit buat yang buat middleware sekarang. Nah, tadi kan di sebelumnya kan kita ID-nya tuh manual ya, satu langsung. Nah, sekarang kita akan ubah ID-nya itu di controller ini. Jadi otomatis siapa yang login, yang udah loginnya. Berarti yang satu ini kita ubah aja sebenarnya, tinggal pakai ini. ID. Dah. Jadi dia akan ngambil user ID yang saat ini login. Paham ya? Oke. Jadi akan ngambil user ID yang saat ini login. Jadi jangan lupa kita panggil juga di sini out-nya. Kalau di Blade mah otomatis, kalau di sini biasanya kagak sih. Jadi kita kasih juga di sini out. Nah, di sini kita kasih support out. Lalu di bawah di sini kita kasih ID. Oh, tadi mana lagi yang belum ya? Nah, ini ID dan sebagainya. Oke. Nah, aku mau bikin sekarang si to do ini tuh hanya bisa diakses sama orang-orang yang udah login. Nah, caranya tadi kita lihat ChatGPT aja, pakai middleware. Nah, middleware ini. Nah, teman-teman bisa di grouping, bisa enggak?
Aku akan pakai yang grouping aja, jadi biar cepat. Nah, di sini teman-teman ke web. Nah, di sini kan aku ada routing ini ya, to do. Nah, di sini aku akan kasih ini. Kalau nggak salah isinya bawahnya sama ini. Oke, sama. Ini sama gini. Salah. Nah, ini sekarang adalah nggak akan bisa diakses kalau dia belum login. Sekarang to-do kita kan tadinya hanya kan bisa diakses ya. Oh, mau dia login, mau dia belum bisa. Sekarang nggak akan bisa. Karena kita udah kasih middleware. Middleware itu apa? Nantilah ke ini yang dulu. Banyak juga yang harus dijelasin ya ternyata ya. Biar teman-teman nggak pusing juga sih sebenarnya. Nah, ini mah bisa. Kita tadi belum logout soalnya. Coba logout. To do. Nah, root login notify. Ini belum kita kasih validasi nih. Tapi pada dasarnya dia harus login dulu. Dia nggak punya pengecekan. Salahnya aku di sini belum dikasih validasi sih. Kalau kita lihat di sini return view dashboard. Ya, kita kasih construct aja sih sebenarnya di sini. Juga bisa. Ada dua cara juga sebenarnya. Ada kasih sini atau kita kasih di sini. Di to do controller kita bikin di atas construct kayak biasanya kayak di PHP ini juga kasih this middleware out. Harusnya ini sama aja. Sama login ke sini. Nanti kita bikin validasinya lah ya. Ini waktunya juga udah habis visit ini. Oh, user. Oh, tadi harusnya aku bikinnya slash login aja biar dia otomatis ke login. Nah, ini yang web kayaknya aku perbaiki dulu sebentar. Yang login ini kayaknya aku keluarin aja lah. Jadi kayak gini. Nanti buat custom loginnya nanti aja. Lalu di dashboard dia nggak perlu pakai ini. Gini. Masa bisa? Root login. Oh, salah. Tadi kalau nggak salah ada tambahan apa ya? Slash login kelas routine post. Di name. Oh, di sini di namein aja. Nah, sebenarnya nggak masalah sih tadi berarti. Oke, kita unduh aja, ini nggak masalah sebenarnya. Ini kita unduh aja. Nah, ke sini. Nah, di routing kita bisa kasih name sih sebenarnya. Nah, jadi di routing teman-teman buat khusus login ya. Jadi teman-teman bisa kasih di sini name login. Jadi otomatis kalau dia belum login di sini ya, yang to do. Nah, di sini aku akses to do lagi. Nggak akan masuk. Dia nggak akan masuk ke to do. Seberapapun teman-teman paksa tuh nggak akan masuk. Jadi kita di sini harus login dulu. Aku login 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini login. Nah, aku punya akses sekarang. Coba ke to do. Bisa. Sekarang aku tambah to do. Kosong. Lupa. Sebentar, kita tambahin dulu. Apakah bisa? Tadi ya kita nambahin ini. Manual dulu aja. Nah, ini teman-teman nanti wajib ya buat perbaikan. Bikin manual. Bikin sendiri buat CRUD-nya. Karena kita belum bikin CRUD buat to do kategoris. Tes weh ininya. Oke. Ada tes. Oke. Tadi berhasil untuk outnya. Dia langsung ngambil out yang loginnya.
Terakhir nanti mungkin besok sambil kita belajar sedikit API, kita akan lanjutin yang to-do list. Gimana cara bikin tampilannya. Dan kita bikin authorization yang lebih ini. Tadi kan authorization masih by group. Tanyakan dulu. Lebih ke pusing sih ya. Gitu ya. Gitulah buat kita bikin yang benar-benar manual mah. Tapi teman-teman jadi paham kan tadi buat ini tuh masuknya ke metode ini tuh buat cara validasi ini seperti ini dan sebagainya. Itu yang pengen core yang intinya teman-teman harus pahami itu. Jadi nanti teman-teman mau pakai package, mau pakai apapun itu, kalau teman-teman paham dasar yang tadi, teman-teman bisa kustomisasi. Mau pakai ChatGPT bisa kustomisasi apapun itu. Intinya adalah paham alur-alur ini. Kalau berproses saja. Kalau ada yang bingung kan nanti misalkan teman-teman lagi nyoba error misalkan di rumah mau tanya di grup mangga aja. Oke, itu nanti ku share ininya.